Oke, ya jadi teman-teman, seperti kita tahu ya, teknologi informasi atau TI atau IT ya, saat ini telah dimanfaatkan oleh banyak perusahaan, institusi atau bahkan individu untuk mendukung mereka dalam memecahkan masalah dan meningkatkan proses bisnis. Itu sejak era industri 3.0 ya, 3.0. Pada saat ini, seperti kata Pak Jokowi ya dan mungkin Bu Sri Mulyani, kita ada di industri 4.0 ya, di mana kemudian muncul istilah data sebagai emas atau minyaknya abad ini, hingga ada istilah big data ya. Big data ini percaya tidak percaya telah menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama teman KU nih ya, yang generasi Z seperti saya ya, dan millennials, generasi Z saya. Oke, maupun kolonial progresif. Kenapa kolonial progresif? Karena mungkin ada di sini yang sudah tidak muda lagi tetapi masih punya jiwa muda dan ingin maju ya. Karena di sini saya juga yakin banyak generasi sebelum milenial yang ingin terus mengikuti teknologi. Nah, pengelolaan dan pemanfaatan data secara tepat itu nanti dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang baru, membantu mengarahkan kepada pergerakan bisnis yang lebih cerdas, ya, pengambilan keputusan yang lebih cepat, lebih baik, ya. Kalau bahasa mudahnya itu lebih efisien, efektif. Kenapa? Karena bergeraknya berdasarkan data atau data driven, tidak berdasarkan intuisi ya, apalagi pakai insting, ya. Nah, sehingga nanti teman KU di sini memiliki kemampuan serta kemahiran dalam pengelolaan data pada generasi muda ya, terutama saat ini sangat esensial nih di era digital. Kenapa? Agar dapat bersaing secara global. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan potensi diri generasi muda sejak dini agar siap menyokong masa yang akan datang, mempersiapkan karir teman KU semua. Nah, dalam rangka penguatan produktivitas sejak dini, perlu adanya kesadaran sejak dini pula yang datang dari setiap individu generasi muda. Oleh karena itu, di Moves Coaching Clinic yang keempat kali ini, sudah ada pembicaraan yang begitu inspiratif, yang nanti akan sharing dan berbagi pengalamannya dalam menjawab bagaimana sih generasi muda dapat memaksimalkan potensi dirinya di bidang data science guna berkontribusi untuk Indonesia. Nah, ini akan saya sapa nih. Nah, halo Mas Hansen. Iya, halo Mas Indi. Iya, jadi Mas Hansen ini bisnis analis ya di Jakarta Smart City ya Mas ya. Betul. Iya, jadi baik Mas, lagi sibuk-sibuknya nih ya sepertinya. Ya lumayan Mas. Selain COVID, kita lagi siapin banjir juga nih kan. Oh iya, lagi banjir ya. Semoga semuanya aman ya Mas ya. Jadi terima kasih nih Mas sudah bergabung dengan teman KU. Ya, nanti kita akan ngobrolin topik data driven business strategy yang pastinya sangat menarik ya. Saya juga ada pengen nonton nih seperti apa. Nah, tadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, Mas Hansen ini saat ini merupakan bisnis analis di Jakarta Smart City (JSC), di mana bertanggung jawab dalam melakukan analisis data guna mensupport para pembuat kebijakan menghasilkan keputusannya tadi yang baik dan tepat dan menciptakan sistem bisnis yang lebih cepat dan efisien. Nah, di JSC ini Mas Hansen membawahi data scientist, bisnis dan data analis. Perjalanan Mas Hansen di dunia teknologi informasi juga luar biasa teman-teman. Jadi kalau dari CV-nya ini panjang banget ya Mas ya, kalau disebutkan satu-satu ya. Tapi yang baru ini terakhir adalah terpilih merepresentasikan Indonesia pada Young South Asian Leaders Initiative. Ya, kemudian juga sering jadi speaker ya Mas untuk data science ya. Terus juga peneliti juga. Jadi tadi udah jadi apa? Leaders, jadi data scientist, kemudian juga meneliti yang salah satunya dipublikasikan di Oxford University Press. Wah, ini saya juga pengen Mas, belum kesampaian ya. Serta training, workshop, sertifikasi, banyak banget lah ini ya. Terus kalau pelatihannya itu ada apa nih, SAS Visual Investigator, Visual Data Mining, Machine Learning, dan lain sebagainya nih. Jadi ilmu-ilmu yang kayaknya begitu canggih gitu ya Mas. Nah, masih banyak lagi achievementnya, tapi nanti kita kenalan lagi mungkin ya, lebih dalam ya. Nah, jadi hari ini pasti teman KU semua di sini pengen dapat insight nih dari Mas Hansen. Ya kan, bagi para audiens yang hadir di sini, nanti bagaimana kita manfaatkan data science secara optimal agar mendukung tadi strategi bisnis. Melihat potensi ekonomi digital Indonesia saat ini yang perkembangannya juga pesat sekali. Nah, di antara para audiens ini, kita para generasi muda ya, saya Gen Z ya tadi ya. Ini pasti ada yang sudah mulai bisnis mungkin ya. Mungkin juga bisa nanti bisa di-share jadi Mas, nanti ilmunya ya. Jadi apa itu tadi data, big data yang katanya jadi minyak atau emas ya. Jangan-jangan nggak semua data tuh minyak gitu ya atau emas ya. Oke. Terus kenapa data science itu penting untuk bisnis di digital era ya. Bahkan sekarang ya kayak Pemda DKI Jakarta ya, bahkan di Kemenkeu ya saat ini ya juga sudah menerapkan loh data science itu ya. Terus bagaimana nanti penerapan di Jakarta Smart City pastinya. Terus
peluang karir bisnis analis atau data scientist ya Mas di masa sekarang dan yang masa akan datang kira-kira bagaimana juga ya. Keterampilan dasarnya apa aja sih ya. Jadi kita tahu data scientist apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Terus cara mengidentifikasi, memperoleh dan mengelola data pastinya untuk bermanfaat bagi organisasi. Nah, yang terakhir ya pasti yang kita pengen lihat apa? Contoh konkret aplikasinya Mas ya dalam strategi bisnis organisasi di era 4.0 yang berarti nggak hanya analytics tapi juga menggabungkan Internet of Things ya, jadi ada Internet of Things-nya. Nah ini maaf nih intronya panjang sekali, pasti udah nggak sabar, saya juga udah nggak sabar nih, tapi ya mau nggak mau ya tugasnya begini ya untuk mendengarkan paparan dari Mas Hansen yang pastinya futuristik banget ya. Jadi sesuai tagline The Future is Today ya. Untuk itu kita langsung saja saya persilakan Mas Hansen untuk memulai sesi coaching klinik hari ini setelah video berikut ini. Oke, terima kasih banyak Mas Hindu atas kesempatan yang diberikan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya diundang untuk share di acara MOFES 2021 ini tentunya. Ya tadi mungkin sudah diperkenalkan singkat ya oleh Mas Hindu. Role saya di Jakarta Smart City itu bisnis analis, di mana bisnis analis itu di bawah tim data analytics di JSC. Tadi saya juga udah minta teman-teman panitia ya untuk share materi dan slide saya, minta tolong ya nanti. Boleh dari sekarang juga, dipersilakan. Jadi dalam beberapa menit ke depan, ya 30-40 menit saya akan share apa itu data, lalu apa pentingnya data, peluang pekerjaan di bidang data, dan sebenarnya objektif atau goal yang paling ingin saya share juga adalah bagaimana pemanfaatan data dan analisis gitu yang nanti dapat membantu itu ya, membantu nggak hanya pemerintah tapi juga private sector juga. Mungkin dalam konteks saya di Pemprov DKI gitu ya, jadi bagaimana nih kita melalui data itu bisa membantu C-level, di mana dalam hal ini tentunya Pak Gubernur dan Ibu Kepala Dinas dan jajarannya gitu. Semakin naiknya gitu ya dunia data, IT dan teknologi tentu mempengaruhi gitu, mempengaruhi seluruh company juga termasuk institusi pemerintah. Mungkin teman-teman juga udah pasti sering dengar gitu istilah yang mungkin menjadi jargon ya, bahkan jargon politik itu kayak digital transformation seperti itu. Lalu kita juga didorong oleh data driven culture, evidence based policy, lalu bagaimana kita memberikan rekomendasi itu berbasis data gitu, pada prinsipnya seperti itu. Nah tadi mungkin Mas Indu udah singgung gitu data, mungkin kita sempat dengar ya phrase data is new oil gitu ya. Mas Prasetya Dwi Cahya itu data dan public sector analyst ya, itu banyak support juga di government terkait open data dan satu data Indonesia. Mungkin udah agak sedikit kesal gitu ya dengan buzzword new oil gitu, data is new oil seperti itu. Mungkin bagi saya pribadi ya, kita betul jangan sampai termakan oleh buzzword semata gitu ya dan melupakan esensinya gitu. Sebenarnya simply gimana kita tahu aja tempatnya di mana data itu memang benar-benar bisa membantu dan bisa dimanfaatkan sejauh mana memang bisa membantu support pengambilan keputusan baik di private sector ataupun di institusi pemerintah seperti itu ya. Nah, karena kalau boleh share juga nanti akan saya share lebih jauh istilah digital transformasi seperti itu memang benar-benar real terjadi sih kalau di Pemprov DKI, kalau boleh saya share seperti itu ya. Jadi memang juga semakin membuka ruang gitu, betul tadi yang Mas Indro sampaikan, bagi generasi Z, generasi milenial yang untuk mau berpartisipasi gitu, untuk dalam di institusi pemerintah khususnya mungkin ya. Mungkin kalau berbicara glimpse sedikit dari peluang pekerjaan, pasti udah banyak lah teman-teman udah bisa search sendiri gitu kalau kita berbicara top 10, misalnya top 10 largest companies misalnya by market capitalization misalnya, itu mungkin lebih dari 6-7 itu didominasi oleh tech companies gitu. Tentunya kita aware berarti butuh banyak nih orang data, praktisi data. Nah, mungkin bicara 2-3 tahun ke depan posisi data atau IT development ya, kayak front end, back end developer, lalu data science, data analyst,
berbagai macam mungkin masih banyak teman-teman. Tapi kalau kita lihat juga ini banyak ya dari publication-nya, dari teman-teman bisa search aja itu dari konsultan, dari konsultan company dan berbagai macam. 5-10 tahun lagi mungkin bisa jadi berbeda. Kenapa? Tetap dibutuhkan domain expertise gitu. Jadi ini bagi teman-teman yang background-nya mungkin bukan math, statistik, computer science atau ya teknologi lah gitu ya. Apakah saya masih punya kesempatan gitu kan mungkin ya teman-teman bertanya atau apa? Jawabannya sangat masih banyak dan luas gitu ya teman-teman. 5-10 tahun lagi mungkin tetap domain expertise itu yang udah nggak ada gitu. Job title data scientist atau kenapa? Karena sebenarnya uh, domain expertise yang dibutuhkan bisa jadi educator, guru, dokter gitu ya. Nah, tapi perlu diingat data science skill set tetap menjadi prinsip, tetap menjadi foundational. Itu bukan lagi terpisah atau menjadi job title sendiri, tapi menjadi skill set yang kita harus miliki sebenarnya gitu kan. Jadi nanti dokter juga bisa mengolah data pasiennya misalnya, jadi untuk melakukan machine learning model, jadi dari gejala tertentu bisa dilihat mana yang sebenarnya menjadi penyebab dari penyakit tertentu. Jadi prinsipnya adalah kita tetap membutuhkan gitu data science skill set untuk mengolah apapun nanti domain expertise kita gitu ya. Oke, boleh kita masuk aja nih ya. Boleh next slide. Kita berbicara apa itu sih big data gitu ya. Boleh next lagi. Mungkin kalau kita lihat sedikit nih beberapa definisi, ada menekankan beberapa poin gitu ya. Ada meninggalkan jejak digital, lalu misalnya teman-teman kalau baca itu ada beberapa definisi ya. Big data itu high volume, high velocity, kemudian itu membantu gitu untuk decision making dan proses automation gitu ya. Mungkin nanti saya bisa share lebih jauh juga di mana sih proses automation di level city konteks pemerintah atau konteks kota seperti itu. Yang lalu ada juga poin menekankan big data itu refers to dynamic, large and distributed volumes gitu ya. Dynamic itu mungkin teman-teman pasti tahu lah ya. Ada data master, ada data transaksional gitu. Jadi data master ya saya, Mas Indu, nama, jenis kelamin, tempat tinggal mungkin bisa berubah ya, tapi itu sifatnya kan nggak setiap hari gitu ya, mungkin 10 tahun sekali atau apa, jadi itu sifatnya data master. Tapi ada sifat yang transaksional, di mana kita mungkin transaksi jual beli misalnya di toko online, atau misalnya kita dalam konteks pemerintah adalah pelaporan pengaduan masyarakat gitu ya. Jadi untuk memonitor perubahan status yang dari kita udah lapor, lalu menunggu diproses, disposisi sampai selesai misalnya, itu sifatnya dinamis tentunya. Jadi teman-teman bisa bayangkan data yang masuk banyak, lalu dinamis gitu perubahannya, berbicaranya kita perlu memperhatikan juga nanti infrastrukturnya, servernya seperti itu. Jadi banyak komponen yang relatednya sebenarnya ke depan. Oke, boleh next lagi. Ya, jadi kita ada beberapa V gitu. Jadi ada 5 V sebenarnya dari big data. Mungkin kita akan go through ya. Boleh next lagi. Yang pertama velocity atau speed. Ya, boleh di next aja. Nah, teman-teman pasti tahu ya. Jadi kayak ini data dari Domo. Domo itu salah satu tools visualization gitu ya. Jadi ini data yang terbaru 2021 tapi bulan Juli. Jadi harusnya hari ini tentu lebih banyak lagi nih data-datanya. Ini adalah ya prinsipnya kan we cannot limit data of being produced gitu ya. Setiap hari dalam 1 menit itu banyak banget gitu data yang diproduce, dan itu data can be produced through many platforms gitu, social media, application. Jadi banyak banget teman-teman nge-tweet aja tuh udah jadi data seperti itu gitu kan. Ya bisa bayangkan lah gitu, ini banyak banget, luar biasa banyak banget. Saya nggak terlalu untuk ini bisa diprediksi pastinya ini nanti, dan sifatnya pasti eksponensial. Mungkin 5 tahun 10 tahun lagi berapa banyak data center yang kita butuhkan nih teman-teman untuk menampung data-data ini gitu. Oke, boleh next lagi. Terkait V selanjutnya volume ya. Itu tadi yang saya sempat bilang, kita butuh tempatnya juga sebenarnya. Sebenarnya simply kayak ya kita semakin banyak anggota keluarga kita, tentu rumah kita atau tempat kamar atau apa harus lebih luas seperti itu. Jadi ya semakin banyak data yang diproduksi, kita nanti membutuhkan tempat sebenarnya gitu kan, membutuhkan data center untuk menaruh rak-rak server seperti itu. Jadi memang butuh tempat gitu. Nah, teman-teman ya bisa bayangin itu bahkan bisa ya kita mungkin nggak terlalu biasa ya sama satuan yang udah exabyte, zettabyte, yottabyte seperti itu. Mungkin kita sampai tera paling kan, berapa tera gitu misalnya hard disk kita. Itu bayangkan teman-teman bisa sampai satu kota levelnya, atau bahkan berapa persen dari sebuah pulau nanti kalau udah
begitu banyak data yang diproduce seperti itu ya. Oke, boleh next lagi. Di selanjutnya variety gitu ya. Teman-teman bisa lihat, jadi itu ada beberapa, ini kita ngomongin konteks pemerintah gitu ya, jadi ada beberapa variasi data gitu, ada COVID, ada misalnya CRM itu yang tadi cepat respon masyarakat atau laporan pengaduan masyarakat, ada data banjir, ada data transportasi, air quality, polusi seperti itu, lalu ada data subsidi juga, bansos seperti itu gitu ya. Jadi data source itu bisa datang dari berbagai macam sumber dan source-nya bisa beragam, dan tipe-tipe datanya juga bisa beragam gitu ya. Nah, gimana challenge-nya adalah tentu bagaimana kita treat semuanya itu differently gitu kan. Oke, boleh next lagi. Selanjutnya veracity gitu ya. Jadi selain kita berbicara tadi jumlahnya, kita juga bicara quality datanya gitu. Jadi cleaning data is one thing, tapi to make sure the data right is another thing. Mungkin pertanyaannya teman-teman kan pasti pernah atau sering dengar lah ya. Maksudnya mungkin pernah dengar gitu. Mungkin data COVID itu benar gak nih gitu kan? Data banjirnya benar gak? Mungkin statementnya adalah how we validate that this is the correct data gitu. Kayak misalnya contoh dalam hal misalnya kita mengkolek atau gather data COVID, ya patient COVID, confirmation COVID, atau active cases. Mungkin dalam hal bantuan yang menginput data kita bisa dibantu oleh enumerator gitu ya, atau tim surveillance, atau misalnya tim lain gitu. Tapi ketika berbicara domain, itu tadi makanya tadi saya singgung di awal, ketika berbicara mengenai domain expertise, atau ada yang menyebutnya juga subject matter expert gitu ya, ada hal yang mungkin dokter gitu yang harus memvalidasi, apakah misalnya pembacaan tesnya misalnya gitu. Jadi mungkin dalam hal ini juga ada otoritas seperti itu ya. Jadi kan yang memiliki expertise akan memvalidasi seperti itu. Jadi ada hal-hal semacam ini. Selain kita memastikan penginputan datanya bersih, tapi kita juga memastikan quality datanya dan kebenaran datanya. Oke, boleh next lagi. Jadi teman-teman udah bisa lihat seluruh V ini adalah mengacu ke satu V yang terakhir, yaitu value gitu kan. Jadi ini nggak harus melulu terkait profit ya, atau lebih berapa banyak revenue yang bisa dihasilkan mungkin dalam konteks bisnis. Tapi kalau konteks pemerintah gitu, tentu kita berbicaranya bukan profit atau mungkin kalau badan layanan umum daerah atau itu seperti puskesmas itu tentu bisa generate revenue, tapi tentu kan bukan itu tujuannya gitu kan ya. Tetap tujuannya adalah services ke masyarakat gitu. Itu menjadi value, tetap seluruh yang tadi itu ujung-ujungnya kita melihat sebenarnya ada objektif atau goal utamanya tentunya kan, untuk better services for mungkin dalam konteks Pemprov ya, Jakarta Citizen gitu misalnya. Oke, boleh next lagi. Nah, ini salah satu contoh impact nih. Misalnya teman-teman pasti tahu lah gitu, ada recommendation gitu kan, recommendation feature. Jadi teman-teman udah pernah ada data history, misalnya di akun teman-teman gitu ya, di toko online atau apa. Jadi kemudian sehingga ada recommendation gitu. Oh mungkin teman-teman pernah buka ini, jadi si mesin ini udah mempelajari sehingga teman-teman diarahkan gitu ya untuk mungkin hal ini yang menjadi ketertarikan teman-teman seperti itu. Oke, boleh next lagi. Ini satu contoh lagi nih. Pasti banyak yang tahu juga TV series Netflix House of Cards gitu ya. Jadi ini sebelum ini launch gitu, udah bisa dikatakan ya sudah melakukan analisis data sebelumnya. Apa aja gitu yang dilihat, variabel-variabelnya bisa macam-macam. Mungkin artis atau aktor yang berperan gitu ya. Mungkin ada perbedaan rating gitu kan, ada perbedaan. Mungkin kalau artis tertentu nanti biasanya tuh rata-rata penontonnya sekian gitu. Lalu ada juga mungkin jadwal misalnya jadwalnya kalau kita prime time itu jam berapa. Jadi semuanya itu variabel-variabel data itu udah diprediksi, udah dianalisis sehingga ketika launch teman-teman itu dan benar mereka udah prediksi akan booming dan itu benar gitu. Jadi seperti menarik ya, maksudnya seperti kayak kita udah bisa ini pasti segini nih kira-kira mungkin apa yang penontonnya atau apa, dan mungkin hampir tepat gitu karena mereka sudah melakukan analisis data sebelumnya dan bisa menuntun dan bahkan prediksi gitu kan. Itu menurut saya salah satu contoh yang ya menarik sekali gitu ya teman-teman. Oke, boleh next lagi. Ini sedikit aja, jadi sources of big data, ya boleh next lagi.
Untuk teman-teman yang mungkin udah benar-benar menggeluti pasti tahu gitu ya, ada structured data, semi-structured, terus yang unstructured juga. Boleh next lagi. Structured data ini simpelnya adalah ya bentuk table format gitu ya. Ya mungkin teman-teman pasti pernah lah Excel atau Google Sheet. Ya, simply data-data ada kolom, ada rows, database atau ya DB format, ini termasuk structured data gitu. Lalu kalau kita bilang table gitu ya, format table, dalam database kan mungkin bisa ada beberapa table gitu, bisa sangat banyak bahkan gitu ya. Lalu kita ada berbicara juga relasi antar table itu di mana kita menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, ada key-nya lah gitu lah untuk kita join gitu kan. Ada teman-teman nanti bisa sangat sangat menurut saya zaman sekarang ya tentu sangat banyak banget sumber yang gratis, yang open source, yang teman-teman bisa belajar itu untuk mendalami gitu ya terkait data. Boleh next lagi. Ini sedikit melanjutkan semi structured, ada format XML, JSON itu sebenarnya ya lebih kayak not user readable, tapi tentunya kalau teman-teman perhatikan itu sudah seperti format apa namanya table juga gitu ya. Jadi ada key value, ada kolom, ada value-nya kayak gitu. Boleh next lagi. Nah, dan yang unstructured ini, ya basically it is not table format gitu. Jadi udah banyak di sekitar kita, ada text files, email, media gitu ya, video, audio, gambar, CCTV record rekamannya gitu. Mungkin challenge-nya adalah ya bagaimana kita mengconvert ya mungkin agar menjadi format data yang bisa kita olah dan analisis lebih lanjut gitu misalnya. Lalu atau bagaimana treatment tipe-tipe data ini yang berbeda, yang unstructured data ini mungkin ada perlakuan khusus untuk mengolahnya gitu. Oke, boleh next lagi. Ya, nah ini saya masuk ya ke mungkin ke role atau scope saya di mana mungkin sebagai praktisi data di institution government institution itu bagaimana gitu. Kalau boleh saya share, tentunya ada banyak yang lain ya, tapi ini salah satu termasuk institusi yang memang cukup leading gitu kan, ada Jakarta Smart City, ada Jabar Digital Service, lalu terakhir ada Digital Transformation Office dari Kementerian Kesehatan gitu ya, dan tadi di Kemenkeu juga ada kan CTO gitu ya, Central Transformation Office, di mana menurut saya ini saya sangat senang gitu ya dan sangat menarik bagi saya, sangat saya syukuri karena dengan adanya institusi-institusi ini itu menjadi innovation hub, menjadi akselerator untuk mendorong gitu ya, untuk mengenhance, untuk mengencourage seluruh resources, seluruh sumber daya yang ada di lingkungan pemerintah gitu. Dan bahkan udah selevel atau bahkan melebihi dari startup atau tech company gitu. Kalau boleh share dikit, di Jakarta Smart City itu ada beberapa orang PhD Oxford. Belum tentu teman-teman bisa menemukan itu di tech company loh, ada lulusan PhD Oxford gitu. Dan bagaimana itu tadi yang saya bilang, sebenarnya bagi saya digital transformation itu bukan menjadi slogan juga kok, karena memang kita mengarah sana, kita progres ke sana gitu ya teman-teman semua. Jadi banyak dan itu membuka ruang gitu. Kalau teman-teman memang punya capability, bisa masuk dan bisa pasti openness-nya itu yang sangat berbeda dengan ya mungkin pemerintahan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi banyak ruang yang bisa kita bagi berbagai entity untuk participate gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut gitu ya. Boleh next lagi? Ya ini sedikit kalau teman-teman yang ingin saya highlight gitu ya dari satu slide ini adalah teman-teman lihat waste production Jakarta sekitar 7.400 ton per hari. Kalau saya bilang gini, masalah di Jakarta itu apa sih teman-teman gitu? Oh sampah, oh banjir. Bukan nggak jelas sih ya, agak abstrak gitu dong. Oh iya ya dari dulu sih, dari zaman gubernur pertama kali juga sampah banjir gitu kan. Tapi ketika kita udah berbicara, udah memasukkan data di situ, oh 7.400 ton diproduksi setiap hari di Jakarta. Nanti mungkin kita terpikir, oh kalau sebulan berapa besar gitu ya. Lalu berapa nih volumenya, butuh berapa truk kalau misalnya kita perlu migrate itu atau distribute itu ke Bantar Gebang misalnya dari Jakarta. Kalau nggak salah Bekasi 2.000-an ton gitu. Jadi kita kan mungkin lebih kebayang ya gitu. Oh kira-kira penduduknya sekian, produksi sampahnya sekian gitu loh. Itu yang membuat data itu juga sebenarnya lebih membantu gitu kan. Dan teman-teman berpikir coba berpikir deh, misalnya kita ingin menyelesaikan masalah sampah gitu ya. Dari level rumah tangga paling levelnya kita memilah sampah gitu kan. Tapi coba teman-teman bayangin kalau government gitu yang menjadi tugas government perlu lebih memikirkan mid long term tentunya gitu kan.
ya bagaimana nih sampah banyak banget itu 7.400 ton. Ada salah satu inisiatif, ada pembangunan ITF Sunter gitu. Jadi kan intermediate treatment facility ya masih masih progres sih. Tapi itu gitu yang menjadi solusi. Tentunya nanti harapannya bisa berapa persen mengurangi hampir lebih dari 50% ke Bantar Gebang gitu ya. Lalu mungkin dapat diolah lagi menjadi energi seperti itu. Jadi solusi yang dipikirkan pemerintah itu dibutuhkan menurut saya. Kalau enggak, kalau bukan pemerintah nggak bisa gitu, nggak bisa solve gitu problem problem sampah gitu kan. Yang tadi saya katakan atau rumah tangga yang nggak bisa gitu, paling hanya memilah. Mungkin nanti sampai sampai sana disatuin lagi seperti itu gitu ya. Oke, boleh next lagi. Nah, uh, simpelnya adalah government itu sudah sebagai collaborator dan entity lainnya bisa masyarakat, lalu institusi akademik dan pemerintah daerah lainnya gitu ya, baik baik dalam negeri maupun luar negeri itu menjadi co-creators gitu. Uh, sangat 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 saya rasakan sih gitu ya, dan bagaimana terbukanya pemerintah sekarang gitu untuk tentunya untuk kalau berbicara research institusi akademik sangat terbuka, sangat banyak yang tertarik, bahkan sampai level yang sangat tinggi gitu ya, yang ingin bekerja sama dengan Jakarta Smart City, all dari Oxford, Cambridge, Warwick, SMU, NTU di Singapura. Jadi kalau kita resource di dalam nggak siap, kurang bercapacity itu, ya kita mau nggak mau banyak orang yang tertarik dengan capacity yang begitu luar biasa seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga pastinya teman-teman. Lalu kalau berbicara uh, private, ya tentu banyak lah ya. Kita tahu maksudnya dan dibutuhkan juga gitu untuk mungkin menjual produk yang menjadi solusi gitu ya. Bisa-bisa IoT devices atau apapun gitu. Dan tentunya dengan pemerintah daerah lain. Jakarta sebagai ibu kota mau tidak mau memang menjadi benchmark juga oleh kota-kota lain gitu, baik sisi pemanfaatan teknologinya dan data analisis dan replication dari smart city juga itu sangat banyak sekali gitu. Dan seperti yang itu kan udah diinisiasi Pak Jokowi dari tahun 2017 seperti itu ya, untuk membangun 100 smart city dan seterusnya sampai sekarang itu terus berkembang gitu. Oke, boleh next lagi. Oke, ya jadi semuanya itu tujuannya kita tetap kan ada tujuan, ada visi ini, visi Kota Jakarta, maju kotanya, bahagia warganya. Boleh next lagi. Um, jadi itu tadi ya intinya 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 kota pemerintah level pemerintah daerah, pemerintah pusat, menurut saya sudah sangat terbuka dan sudah memberikan banyak sekali ruang gitu untuk kita kolaborasi untuk menyelesaikan masalah city related problems seperti itu. Ya pemanfaatan data, pemanfaatan teknologi ujung-ujungnya kan untuk tujuan yang lebih besar gitu kan ya, bukan untuk pokoknya ya kita udah pakai ini gitu kan, enggak seperti itu ya, udah pakai tools apa-apa misalnya gitu sebut merek, tentunya enggak gitu. Tentunya ya ingin kita buat laporan pengaduan masyarakat biar masyarakat bisa lapor gitu kan. Dan saran saya adalah kalau teman-teman belum pernah gitu ya lapor pakai aplikasi Jaki misalnya gitu, yang untuk pelaporan pengaduan dicoba aja. Jadi kan teman-teman pasti tahu ada istilah UI UX gitu, research user experience ya. Jadi teman-teman, saya awal-awal juga sama gitu. Saya kan juga emang benar gitu ya kalau saya lapor lalu pemerintah kerjain gitu. Teman-teman kalau tahu di sekitar Gajah Mada itu ada tembok yang sebelum nyebrangnya gitu ya, itu lampu merah gitu. Terus itu tembok pernah saya lewat terus ada coretan liar ya, saya foto gitu. Saya foto beberapa hari lagi lewat lagi, bener dihapus coretan liarnya gitu. Bagi saya pengalaman kayak gitu apa ya? Itu kan engage the citizen gitu. Jadi saya senang gitu. Oh, kasarnya kan saya nyuruh ya, kayak saya nyuruh pemerintah gitu kan. Ini ada banjir depan rumah saya, atau ini ada sampah nih dekat rumah saya, tolong diberesin dong gitu kan. Kasarnya kita kan nyuruh gitu loh. Sebagai masyarakat itu menyuruh. Dan benar ketika kita mengalami, menurut saya itu adalah suatu hal yang bagus karena semakin apa ya memperkuat trust juga harusnya gitu kan. Dan kalau tadi berbicara sedikit laporan pengaduan, Pemprov DKI itu menerima sekitar 10.000 sampai 15.000 per bulan. Teman-teman bisa bayangin, ya itu semua harus diselesaikan gitu. Kalau nggak nanti nggak ada KPI seperti itu gitu ya. Mungkin ya boleh next lagi. Mungkin slide-nya boleh. Iya ya, supaya saya bisa lihat juga ya. Terus itu tadi ya, mungkin sekilas intinya adalah bagaimana kerjasama itu bisa antara entity-entity yang
berkolaborate itu antara government dengan government, pemerintah daerah ataupun dalam negeri maupun luar negeri, lalu bisa dengan masyarakat, lalu juga dengan institusi akademik gitu ya. Jadi teman-teman, yang saya mau poin yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya entiti pemerintah itu sangat menarik gitu. Entiti pemerintah terlepas dari politiknya itu sangat menarik, sangat mengundang banyak pihak untuk dekat seperti itu, dan bagaimana pemanfaatan data dan teknologi itu menjadi apa ya, menjadi kata value added lagi yang lebih lagi sebenarnya gitu, untuk kita collaborate, untuk kita untuk generate suatu produk atau suatu solution gitu ya untuk city related problems. Oke, boleh next lagi. Ya, ini gambarannya aja gitu ya. Apa aja co-creatorsnya, boleh next lagi. Nanti saya akan lebih masuk ke bagaimana implementation dan application-nya yang nanti mungkin akan saya demokan juga ya. Jadi nanti saya akan yang di ujung nanti saya yang akan share screen seperti itu. Ya, ini mungkin kalau berbicara Smart City Framework, ya pertanyaannya kan apakah kota itu disebut smart, tentu ada indikatornya gitu kan, ada indeksnya apa yang kita perhatikan. Mungkin dalam hal ini ya yang paling luar aja teman-teman bisa lihat, itu yang mungkin menjadi apa ya, pilar kita gitu ya. Oh, ada smart people, smart economy, smart environment, mobility, governance. Bagaimana kita ngolah data mobility, kita kerja sama-sama Waze, akhirnya kita bisa dapat data dan kita bisa akses banyak hal berbasis data. Contoh ya, contoh MRT fase 1 mulai dikerjakan, mulai jadi gitu, mulai orang pakai MRT. Pertanyaannya, apakah MRT itu memang mengatasi masalah kemacetan atau simply apakah mengurangi kemacetan gitu pertanyaannya. Kita nggak bisa asal ngomong gitu kan. Untuk ya udah kita perlu lihat memang dari datanya seperti apa sebelum dan sesudah adanya MRT, apakah rata-rata kecepatan kendaraan itu memang lebih baik gitu, lebih cepat gitu, lebih nggak macet seperti itu gitu kan. Dan bahkan sampai level yang paling granular, sampai level street name-nya, sampai level jalan seperti itu gitu. Itu salah satu contoh aja, nanti mungkin saya bisa share lebih jauh lagi contoh-contohnya di belakang. Oke, boleh next lagi. Oke, ini boleh go through aja, ini boleh next lagi juga. Nah, saya akan sedikit berbicara role dari tim data ya, ini baik di government institution maupun dimanapun gitu ya, di tech company, di private company, private sector. Simple. Boleh next lagi. Tim data itu membantu membuat keputusan lebih baik, lebih cepat gitu. Ini dari beberapa head atau director Jakarta Smart Cities juga selalu menekankan seperti ini. Simple banget gitu. Jadi teman-teman nggak harus memakai tools yang berbayar dengan sangat mahal gitu, bahkan dengan yang open source atau gratis itu banyak dan bisa dipakai. Kalau bisa menyelesaikan atau membantu memutuskan masalah atau kebijakan lebih cepat, itu udah tugas tim data gitu. Bahkan dengan resource yang terbatas, apa yang bisa dilakukan tetap bisa dikerjakan gitu. Oke, boleh next lagi. Ini sedikit aja ya, mungkin kalau berbicara data tentu ada arsitekturnya gitu ya. Bagaimana ada source-nya, yang paling awal ada source, lalu kita perlu memikirkan ingestion atau ETL itu extract, transform, and load. Jadi bagaimana data itu kita proses lah seperti itu ya. Lalu bagaimana kita menempatkan itu atau store data itu di tempat-tempat, atau kita sesuaikan, kita kelompokkan kategori di data mart seperti itu. Lalu sebelum akhirnya kita visualisasikan, kita pakai untuk modeling dan berbagai macam gitu. Jadi itu teman-teman bisa belajar, toolsnya juga bisa macam-macam gitu ya. Mungkin tools ETL yang sama, tapi kan ada sekian banyak tools untuk ETL. Untuk visualisasi dashboard, ada sekian list tools untuk visualisasi dashboard, kayak gitu. Jadi, ya teman-teman bisa explore aja nanti satu-satu. Gitu. Boleh next lagi? Oke, ini boleh next lagi aja. Ini lebih arsitektur di salah satunya di JSC. Nah, ini berbicara data science atau data analis, alur gitu ya, flow dari life cycle dari data scientist atau data analis. Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya bilang ya, 5-10 tahun lagi mungkin nggak ada job data scientist ya. Kenapa? Soalnya yang kita mau sebenarnya data scientist itu memecahkan masalahnya gitu, problem understanding yang kita perlu tahu. Ketika masalah COVID awal-awal, lalu kita sibuk banget gitu ya, masalah penjatuhan COVID dari aplikasi Jaki itu clear gitu kan. Oh, kita ingin membantu orang biar bisa daftar tuh pakai aplikasi gitu kan. Gimana tuh awal-awal, waduh, hektik, sibuk, business requirement, business prosesnya kita pelajarin dulu seperti apa. Jadi dengan clear objektif,
simply tujuannya kita mau membantu orang biar daftar vaksin tuh pakai aplikasi aja dari rumah jadinya gitu kan, atau online gitu. Jadi ada problemnya supaya orang kan nggak, kita menghindari orang misalnya tatap muka khususnya di awal-awal ya ketika ramai, seperti itu. Jadi kan intinya bagaimana memecahkan masalah itu, uh, problem understanding-nya dulu yang paling penting. Lalu ke data collection, proses exploration, modeling sampai ke result, yaitu uh, itu proses yang mengikutinya gitu. Tapi kalau nggak ada problem yang, makanya research question-nya apa gitu, apa yang ingin kita selesaikan dari melalui data gitu. Perlu kita tanyakan dulu gitu. Seringkali yang sulit itu dalam penelitian juga merumuskan research question-nya gitu ya teman-teman. Jadi atau research question-nya kurang 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 clear. Oh, saya ingin memecahkan masalah banjir, itu kan kurang clear gitu, terlalu luas. Tapi mungkin banjir di mana, lalu ada variabel-variabel yang memang kita scope-nya kita persempit seperti itu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini masuk ya. Jadi bagaimana nih di sejauh ini di Pemprov DKI gitu ya memanfaatkan data dan sejauh mana juga IoT atau Internet of Things, proses automation, device-device yang terpasang di Jakarta itu membantu gitu ya. Oke, boleh next lagi. Nah, ini salah satu, teman-teman bayangin deh ya, tadi kan saya sudah sampaikan ada feature atau kita bisa bilang ini data produk lah ya, produk data atau produk IT gitu, untuk warga bisa melaporkan apapun any kategori gitu ya, permasalahan ke pemerintah gitu kan. Kita teman-teman bayangin tadi, anggap aja kita ini ya flow journey usernya gitu. Teman-teman lihat nih ada satu masalah sampah misalnya depan rumah teman-teman, lalu kalian kan foto, ingin lapor gitu ya, foto, terus kalian cari, oh kategorinya sampah. Oke, kalau clear kita jelas gitu ya. Kalau pilihan kategorinya lebih dari 30, lebih dari 50, yang ada mungkin user itu jadi males ya. Kok ribet ya harus milihnya, terus bisa salah lagi pilih kategorinya gitu. Lalu mungkin mereka di kolom deskripsi mereka perjelas, Pak Gubernur tolong banjir depan rumah saya di sini gitu. Nah, jadi ada 3 variabel tadi, ada fotonya, ada pilihan kategorinya gitu ya, udah di ada flagnya lah gitu ya, kategori. Lalu ada di satu lagi deskripsinya di mana dia jelasin gitu. Bisa aja kita oh lebih bener gambar dong karena kan pasti nggak salah, tapi belum tentu teman-teman. Bisa aja ada case gambarnya ngasal justru karena kita nggak mau terlalu tahu kan, karena user itu nggak mau terlalu tahu siapa yang lapor atau dari angle mana gitu. Misalnya laporin laporin permasalahan keramaian kerumunan, mungkin dia nggak mau kan nanti dia sama tetangganya kayak gitu. Nah lalu oh kalau gitu kategori dong, ya itu tadi bisa salah gitu. Pokoknya saya lapor dulu deh, saya foto dulu, pilihan kategori nggak apa-apa, mungkin bisa salah. Itu wajar dong, kita akomodir itu. Kalau nggak nanti kalau harus benar ya bisa banyak yang salah gitu. Oh berarti yang paling tepat dari deskripsi dong, karena kan orangnya jelasin. Nah ya itu bisa kita nilai aja sih, kita assess mana sih bobot yang kira-kira paling benar gitu ya. Dalam hal ini menurut saya juga deskripsi bisa menjadi salah satu yang paling benar karena kan dia menjelaskan benar-benar permasalahannya apa. PR-nya lagi adalah mengkategorikannya gitu kan, kalau kategorinya ternyata nggak sesuai sama deskripsinya atau gambarnya nggak sesuai sama deskripsinya. Teman-teman bayangin salah satu ini satu teknik inilah ya, computer vision, data science, ketika image detection atau image classification. Ketika kita foto, ketika mesin itu udah belajar kalau foto ini termasuk kategori apa, lalu tentu ada tingkat akurasinya seperti itu. Jadi ini bisa membantu kan teman-teman. Minimal bisa membantu user atau orang yang validasi misalnya, validator. Oh, saya foto langsung ini direkomendasikan banjir. Ya udah kita tinggal oke gitu. Ini memang banjir atau ini memang parkir liar atau apa gitu. Jadi ini salah satu implementation-nya. Teman-teman bisa ngebayangin bagaimana analisis data, pembuatan teknik machine learning itu bisa ngebantu. Simple kan gitu, ada permasalahan tadi gitu ya. Kalau 50 lebih kategorinya orang pusing milihnya gitu dan akan membawa mereka jadi malas lapor akhirnya. Itu boleh kita next lagi ke contoh selanjutnya. Nah, mungkin ada yang pernah dengar juga nih social media analysis ya. Jadi kayak kita melihat mungkin dari data-data social media yang kita gather, kita collect, nanti sebenarnya itu bisa membuat satu sentimen apa gitu, entah positif, netral, atau misalnya negatif ya terkait topik tertentu. Ya bentar lagi udah mau
udah mau ada pemilihan kepala daerah, misalnya lalu ada pemilihan presiden 2024, pasti banyak nih analisis yang kayak gini kan. Dari dulu juga udah ada gitu kan. Jadi bagaimana nih mungkin nanti yang lebih advance lagi uh, social network analysis ya. Jadi yang nanti mungkin bisa lebih terlihat gitu kalau memang pemetaan politik siapa nih akunnya yang lebih mendukung pasangan tertentu seperti itu bisa banyak contoh-contoh yang memang sudah dikerjakan oleh banyak orang juga. Kayak misalnya kita, makanya ini di medium publication-nya JSC, teman-teman juga bisa baca ya, banyak tulisan-tulisan terkait data analitik juga, salah satunya itu kita sentimen vaksinasi di Kota Jakarta waktu itu. Oke, boleh next lagi. Ya, lalu ini nih, maksudnya kalau saya boleh share gitu ya, jadi salah satu tampilan yang memang sangat membantu stakeholders itu adalah spatial visualization, gitu, spatial analytics, jadi yang bentuknya peta gitu ya. Di mana juga ini banyak dikerjakan oleh Dinas Cipta atau Cipta Karya dan Tata Ruang Jakarta 1 itu. Teman-teman buka aja web Jakarta 1 itu menurut saya sangat baik, inisiatif yang sangat baik yang nanti di mana akan semakin diperkaya integrated layering data-datanya dalam satu peta Jakarta gitu. Lalu 3D model building di Jakarta seperti itu. Jadi teman-teman bisa bayangin, teman-teman buka aja tuh satu peta Jakarta itu lalu banyak integrated layering gitu data-data yang teman-teman bisa lihat. Jadi kan seluruh salah satu tanda negara atau kota itu maju, bagian open data di bagian spasialnya itu baik gitu. Teman-teman bisa lihat punya Australia, punya negara lain gitu. Itu bagaimana open datanya yang di bagian spasial itu uh, uh, artinya adalah mereka udah sangat baik kan dalam mengkolek data, dalam memberikan data itu kepada publik yang sifatnya publik tentunya gitu ya. Jadi dan kenapa peta itu salah satu, jadi saya udah observe dan discover gitulah ya. Teman-teman bayangin, jadi misalnya Pak Gubernur atau Pak Presiden gitu ya atau Bu Menteri ya perlu cepat gitu, mungkin dengan waktu yang terbatas perlu cepat memahami di Jakarta tuh kelurahan atau kecamatan apa yang paling banyak rate vaccination rate-nya atau confirm rate-nya itu di mana agak sulit gitu kalau kita pakai tampilan grafik lain atau pakai table gitu. Tapi dengan peta ada gradasi, bisa cepat lalu langsung paham gitu. Tentunya kita tahu kan ya, maksudnya si level emang udah paham, lalu bisa cepat memprioritaskan misalnya gitu kan. Oh, top 10 kelurahan yang memang harus diprioritas karena vaccination rate-nya paling rendah misalnya gitu kan. Dan menariknya nanti saya kasih lihat. Menariknya teman-teman buta warna juga nggak masalah. Mungkin ada menjadi masalah ya ketika status warna merah, hijau, kuning gitu kan ya untuk misalnya daerah RW rawan atau RT rawan. Tapi ketika berbicara density gitu kan, itu nggak masalah untuk kebetulan karena di rekan kerja saya juga ada yang buta warna, jadi kita bisa aware, ternyata bisa membantu kan. Ketika itu ternyata bagi orang yang buta warna juga bisa menjadi nggak masalah gitu. Oke, boleh next lagi. Nah, ini beberapa inisiatif gitu ya. Web Corona Jakarta, teman-teman, Maret 2020, dan itu langsung kita publish, kita live gitu. Jadi di mana tentunya ini menarik ya, kalau saya boleh share juga gitu ya. Saya dari awal juga memang ikut berbagian. Jadi teman-teman bayangin waktu itu banyak banget tuh development-nya. Karena kan mungkin kita juga benchmark gitu ya ke Singapura atau kemana. Lalu mungkin ada grafik-grafik yang cepat, dinamis, ternyata ini lebih baik atau ternyata ini nggak perlu misalnya seperti itu. Jadi bagaimana ya pemerintah kan nggak siap gitu ya. Kita kan semua nggak ada yang siap gitu. Maksudnya ini bukan sesuatu desain proses. Ini memang ada problem, memang kita harus bertindak gitu kan di level pemerintah. Mungkin statement saya seperti ini teman-teman. Kalau pemerintah nggak memberikan atau nggak memprovide suatu information portal yang resmi, yang official, itu akan jauh lebih, mungkin teman-teman bisa bertanya kan, emang datanya benar gak sih, ada yang nggak percaya, ada yang meragukan seperti itu ya. Tapi mungkin saya bisa beri statement kalau pemerintah nggak mengeluarkan yang official, yang ada masyarakat lebih kacau. Nanti masing-masing tuh bakal punya source sendiri dan lebih kacau lah intinya, pasti lebih kacau. Ada discrepancy data, ada berapa persen data itu nggak korek, itu sangat sangat wajar gitu di dunia data analytics. Dan kalau kita setelah ada yang official, seluruh pihak justru bisa saling support, jadi supplementary gitu. Jadi mungkin membuat analisis atau dashboard yang lain gitu yang mendukung. Misalnya
dibuat risk management dashboard yang dibuat oleh beberapa NGO atau private sector atau institusi akademik, itu jadi sifatnya saling membantu. Ini boleh sebelumnya lagi aja. Ya, jadi intinya maksud saya ini sangat 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 membantu gitu. Jadi seluruh informasi, seluruh data yang diberikan itu untuk informasi publik, untuk researcher untuk melakukan riset, dan juga untuk pemerintah internal untuk mengambil keputusan. Nah, terus ada contoh juga internal dashboard gitu ya. Jadi kan kita menilai seluruh SKPD, seluruh dinas, dan teman-teman bayangin salah satu keunggulan dari orang data adalah mereka bisa tahu semua datanya gitu. Ini dashboard internal, bukan untuk publik, di mana orang data jadi tahu tuh siapa nih yang paling, dinas mana yang paling baik, dinas mana yang perlu improve seperti itu. Atau mungkin data banjir ketika very crucial atau apa, ya bisa tim data gitu yang dipanggil. Jadi di satu sisi saya sangat merasakan juga gitu, data itu bisa menjadi very powerful. Terus itu tadi yang saya bilang ya, citizen report sama complaint, teman-teman bayangin belasan ribu laporan itu perlu dianalisis, perlu didapatkan insight-nya gitu kan. Nah, dan yang terakhir nih, school Baiklah, izin Mas Hansen, yeah. Ini saya juga lagi menarik ini ya paparannya ya. Tapi ini sepertinya iya 2 menit lagi nih kayaknya kita harus. Ini nanti kita bisa ke sesi tanya jawab, Mas. Silakan Mas Hansen. Boleh. Atau 2 menit lagi ya, Mas. Saya langsung aja ya. Saya ambil, boleh saya giliran share screen ya? Untuk sedikit aja. Silakan. Oke, jadi terlihat ya teman-teman. Sedikit aja, ini yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi dari satu peta ini publik, teman-teman bisa lihat di bagian peta, lalu yang bagian statistik kelurahan gitu ya. Nah, kalau teman-teman scroll di bagian bawah sedikit, ini ada dashboard yang internal gitu. Sifatnya lebih ada confidential. Kenapa? Soalnya detail kasus aktif di Jakarta. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya Mas Sindu adalah camat gitu ya, camat Tanjung Priok. Nanti mungkin saya nggak kasih lihat ya, di bawah itu ada by name, by address. Jadi intinya bahkan camat, lurahnya itu bisa monitor persis siapa warganya itu yang masih sakit, isoman atau di rumah sakit gitu ya. Jadi sampai level seperti itu, ini bisa ngebantu si lurah dan camat gitu. Lalu ya ada dashboard laporan kematian. Waktu itu pas awal-awal itu ambulans itu sulit dicari ya ketika kematian orang banyak. Gimana nih orang biar bisa lapor, lalu kita monitor khusus yang memang melaporkan ingin pengangkutan jenazah gitu. Dan yang terakhir mungkin tadi yang saya sampaikan ya, ini ada Jakvision sedikit. Ini teman-teman bisa baca dikit, gue bukan Google, gue literally cuma paham gambar banjir, sampah. Jadi teman-teman bisa lihat ini itu tadi tujuannya kita coba. Mungkin ini sedikit ya. Misal saya ambil banjir. Jadi bagaimana ini bisa ngebantu ketika user itu, kita meng-cut-kan user journey ketika orang tuh mau memvalidasi atau memilih kategori gitu. Jadi ketika mereka sudah foto jenis laporan atau kategori tertentu, lalu dengan adanya mesin yang udah belajar gitu ya, udah belajar kategori atau gambar-gambar tersebut, itu bisa membantu mengklasifikasikan gitu atau mengkategorikan kategori itu termasuk kategori apa. Jadi kan sebenarnya membantu dari sisi user atau dari sisi yang validator tadi. Tadi agak lama dikit, tapi harusnya nggak selama itu. Tadi ini banjir misalnya gitu kan. Saya sedikit lagi aja ya, sedikit lagi. Nah, misalnya ini parkir liar. Jadi ini bukan karena name-nya ya, teman-teman. Jadi itu karena rename biar gampang aja. Tapi gambarnya yang udah di training gitu kan. Dan ada ini parkir liar gitu. Lalu confidence akurasinya sekian gitu. Nah, sedikit nih bagaimana kalau memang gambar itu yang tadi saya bilang belum kita training gitu ya, misal muka saya gitu ya. Muka saya nggak termasuk tuh di kategori yang udah kita train, dia jadi bingung, dia unknown gitu. Nah, mungkin sedikit lagi tadi ada Mas Sindu ya, saya sempat mengambil gambarnya Mas Sindu juga. Waduh. Nah Mas Sindu kita lihat nih bagaimana dia memahami kegantengan Mas Sindu. Nah ini mungkin jadi salah gitu kan, parkir liar. Dia bingung jadi menganggapnya apa gitu. Oke, ini terakhir ada Bu Menteri. Ini pertanyaan saya, berani gak nih Mas Sindu nih? Oh iya, nggak apa-apa Bu Menteri. Apa ya jadinya ya? Ya kita coba ya. Tapi sebelumnya saya tanya, keamanan saya terjamin kan ya Pak Mas ya? Ya mohon maaf Bu Menteri, ini hanya percobaan.
Oke, kita coba sama-sama lihat ya. Ini saya juga ngambil Siap. ya gambar burung. Wah, ini bisa ngaco gitu kan sama kayak tadi ya. Dan atau Waduh, mungkin gini. Mas ini. Nah, teman-teman lihat, jadi mungkin dianggap coretan liar juga. Kenapa? Soalnya mungkin coretan liar itu ada yang kayak bentuk poster gitu ya, spanduk liar gitu-gitu. Jadi mereka bingung lah, intinya mesin itu bingung kalau memang udah di trainnya di luar kategorinya. Ya mungkin sekian dari saya Mas Indo, semoga bisa trigger dan enlighten teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hansen. Wah, luar biasa ya tadi. Cuma saya meluruskan ini, itu kayaknya salah Mas modelnya Mas. Iya, Bu Menteri yang begitu briliannya ya, terbaik terbaik dunia. Iya, Wah, ini nanti perlu kita tren ulang ya mungkin ya Mas modelnya ya. iya, Mas. Siap. Jadi terima kasih Mas Hansen atas sharingnya yang sangat insightful ya dan menarik banget ya pastinya. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar pengen tanya ya terkait bagaimana kita mengoptimalkan data science dan data analytics dalam membangun strategi bisnis di sini adalah DKI Jakarta ya. Tentunya banyak sekali nih teman Q yang sudah nggak sabar pengen menyampaikan pertanyaan kepada Mas Hansen, ya kan? Saya aja udah nggak sabar nih, udah banyak banget nih tulisan di sini ya. Jadi kalau pada nggak tanya, saya yang tanya ya. Jadi teman-teman segera tanya ya sebelum saya habisin. Oke. Nah, silahkan mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand ya, atau fitur reaction atau fitur participants yang terletak di posisi bawah layar Zoom teman Q masing-masing. Nah, nanti saya akan tunjuk. Saya mempersilahkan Anda untuk mengajukan pertanyaan ya bagi orang-orang yang terpilih aja nih ya. Jadi nanti yang terpilih memperkenalkan diri ya. Habis itu menyebutkan nama lengkap, asal sekolah, universitas atau instansi, kemudian menyampaikan pertanyaan. Oke? Ya, silakan yang mau bertanya. Ya kalau nggak tanya saya yang tanya banyak nih. Oke. Oke, silakan. Dengan Mas siapa ini ya? Ya, selamat sore. Selamat sore. Sebenarnya Selamat sore Mas. Hansen. Suara saya kedengar? Kedengeran Mas? Ya, lagi nanya. Ya, suara saya terdengar. Maaf. Kedengeran, sip. Ya, saya mau bertanya nih. Jadi selama hari-hari mungkin awal internet mungkin ya. Mungkin sebagian besar .com itu didorong oleh pendapatan daripada keuntungannya. Nah, sejumlah besar bahkan didorong oleh hits ke situs mereka bukan daripada pendapatan. Nah, namun ini semua berubah pada awal tahun 2000 ketika harga saham .com itu yang tidak menguntungkan anjlok di Wall Street. Nah, dengan kembalinya rasionalitas, dengan investor sekali lagi fokus pada fundamental seperti peluang pendapatan. Nah, apakah ini berarti bahwa selama tahun 1990-an .com itu fokus pada hits daripada pendapatan atau keuntungan memiliki rencana bisnis yang buruk? Terima kasih. Oke, jadi iya. Dapat ya Mas Hansen pertanyaannya? Iya, tapi saya rasa ini mungkin lebih ke domain jadi ke ekonomi dan itu ya. Saya rasa mungkin bukan bagian saya kali ya, Mas Sindu ya. Oke, ya udah. Ini mohon maaf ya Mas, kalau gitu nanti kapan-kapan bisa ngobrol sama saya nih. Kita bicara ekonomi yang panjang lebar ya. Tapi karena ini sedang ngomong data science ya untuk data driven, kita pas dulu ya. Mohon maaf ya, Mas ya. Ya udah, silakan penanya berikutnya. Ayo. Ayo silakan. Gak ada. Oke, ada Mas Ahmad Irfan. Ya, silakan Mas Ahmad. Mungkin bisa dinyalakan kameranya? Oh ya udah. Kalau gitu karena belum ada yang masuk ya Mas. Jadi gini Mas, tadi kan ada Jaki itu ya. Jaki itu 10.000 sampai 15.000 sehari ya Mas ya. Sebulan. Oh sebulan ya, banyak banget gitu ya Mas ya. Nah, saya penasaran nih, gimana sih kira-kira milah-milah ya? Karena saya rasa 10.000 15.000 kan mungkin banyak yang sama ya. Bagaimana membuat modelnya tuh Mas, agar ada prioritasnya yang dikerjakan duluan oleh si Jaki ini gitu ya. Mungkin ada yang tadi yang masalah apa tentang apa vaksin, tentang vandalisme ya, atau mungkin ada yang iseng-iseng teman-teman pengen cari jodoh gitu ya di Jaki ya. Nah itu kan nggak bakal kita ambil gitu ya Mas. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas, saya penasaran nih soalnya. Oke, iya, thank you Mas Sindu ya. Jadi betul, jadi kan berbagai laporan kan apapun kategorinya bisa kita laporkan gitu ya. Tapi sifatnya tentu kita kalau ada laporan tidak jelas atau laporan yang
kita bisa tanya balik ini maksudnya apa misalnya, atau gambarnya tidak jelas, atau jadi ada sifat bisa kita tanya kembali gitu ke pelapor. Lalu kalau untuk laporan yang udah jelas, bisa kita, kalau ditanya mana yang diprioritaskan, sebenarnya seluruhnya sama gitu Mas Hindu. Kenapa? Karena akan kita berikan kepada dinas terkait ya tentunya. Jadi kan dalam hal ini misalnya kita mungkin bisa kita tahu gitu, oh beberapa top kategori yang memang apakah itu rata-rata kan memang sampah, lalu pelanggaran misalnya apa gitu. Jadi biasanya kita memang bisa akhirnya allocate, oh memang kalau memang sampah berarti kan dalam hal ini kan dinas lingkungan hidup yang memang, jadi resource-nya harus dibanyakin atau apa. Ada mungkin sifatnya ini kan laporan pengaduan masyarakat bukan menjadi yang utama dari setiap dinas ya. Maksudnya DLH kan pasti fokus di lingkungan, tapi ketika untuk menindaklanjut laporan ini ya butuh resource juga tambahan seperti itu. Jadi prioritas itu bisa dibilang sama. Kenapa? Karena seluruhnya dengan sudah kita set gitu. Untuk memang beda-beda ya. Jadi tiap kategori laporan misalnya ada standar yang sama untuk berapa jam harus direspon oleh admin kelurahan. Lalu misalnya berapa misalnya KPI-nya biar bagus itu menyelesaikan laporannya dengan berapa sekian jam seperti itu. Jadi seluruhnya memang kita sudah assess dan kita tahu gitu mana yang memang bisa cepat. Kalau memang butuh lama kita juga berikan fitur mereka bisa semacam freeze laporan seperti itu Mas. Jadi sekali lagi kita coba akomodir semua, tapi kita nggak ada bilang oh ini lebih prioritas dibanding yang lain, enggak gitu. Semuanya harus dikerjakan oleh dinas yang related. Betul, karena semuanya penting ya Mas, laporan dari masyarakat ya. Wah emang luar biasa nih di sini nih. Oke, gimana nih? Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Gak ada. Oke. Ya udah. Karena tadi ya saya udah nyiapin nih banyak nih Mas. Gak apa-apa ya. Jadi kita ngobrol, mungkin teman-teman di sini juga mungkin masih belum familiar ya tentang ilmu-ilmu yang ada di sini gitu Mas. Jadi kalau saya mau tanya nih Mas ya. Ini kalau teman-teman yang pengen berprofesi nih jadi data scientist atau data analis, pekerjaannya menyenangkan nggak sih Mas? Atau tiap hari begadang ngurusin data gitu, sampai gemuk kayak saya nih ya, data analis juga. Coba Mas, mungkin bisa diceritakan tuh menyenangkan atau enggak gimana? Silakan. Bagi saya pribadi ya sangat menyenangkan sih ya Mas Indra, terutama mungkin bagi saya pribadi juga yang senang di konteks pemerintah gitu, memang senang untuk contribute. Jadi kalau saya bisa melihat gitu, oh ternyata melalui data bisa kita ngebantu gitu kan pemimpin ataupun stakeholder di pemerintah, itu bagi saya ya jadi kita berguna gitu, kita memang pakai beberapa kali juga emang itu menjadi acuan gitu untuk pengambilan keputusan atau apa. Mungkin gini, kalau saya boleh share juga kayak itu tadi yang saya bilang, itu bisa jadi powerful, padahal mungkin kita bukan siapa-siapa gitu ya sebagai seorang data analis secara pangkat atau apa, tapi ketika ada isu yang krusial atau apa mungkin bisa kita yang dicari gitu, karena mungkin mau lihat datanya atau apa, atau bagaimana nih datanya berbicara apa. Ini satu hal lagi, mungkin tentu kita nggak terlepas dari politis ya Mas Indri, pasti kan pemimpin mungkin udah ada satu kerasa posisi gitu, saya rasa seperti ini gitu, mungkin bisa dibilang insting atau apa, tapi dia akan lebih diberikan kepercayaan diri lagi kalau memang dari analisis datanya berbicara juga seperti itu. Jadi itu sangat mendukung juga kan, mereka membuat orang semakin yakin gitu sama keputusannya. Nah itu sih saya lihat, jadi bisa two way around gitu, jadi bisa membantu, bisa saling memperkaya juga gitu. Jadi harus dilakukan sih menurut saya, dan itu tadi ya, makanya bagi saya sih saya excited sekali gitu kalau di konteks pemerintah. Oke, siap Mas. Ini sama ya pengalamannya ya, saya juga sebagai data analis juga ya. Jadi kalau ketemu data baru tuh rasanya gemes gitu ya. Jadi gemes, pengen mencoba untuk explore lagi ya, kemudian apalagi kita dapat insight baru gitu ya. Terus apalagi dipakai pimpinan ya, pakai Bu Menteri gitu kan, wah rasanya luar biasa bahagia ya, meskipun pekerjaannya memang nggak mudah karena ada jutaan raw data yang harus kita iniin, tapi kalau memang sudah suka ilmunya pasti akan terus kita gali terus, dan kita happy dengan hal itu ya, meskipun capek gitu ya Mas ya. Oke.
Ya, oke. Jadi teman-teman ya silahkan kalau misalnya yang mau mengajukan ya tadi pertanyaan lagi dengan mengangkat tombol raise hand ya dalam fitur reaction ya atau participants yang terletak di bawah layar Zoom. Ya, jadi raise hand dulu nih nanti baru kita ini. Oke. Oke, sambil kita tunggu Mas ya. Nah, ini saya yang penasaran banget nih ya. Ini menurut Mas Hansen ya. Kan sekarang ada data scientist ya, ada data analis. Oh, udah ada pertanyaan. Wah, ini hampir saja saya habisin nih. Oke, dari Mas Rama dari Jakarta. Silakan Mas Rama. Izin tidak menggunakan kamera ya, Mas? Oke, siap. Saya yakin ganteng, Mas. Aman. Ayo, Ya, silakan. siap. Mas Hansen, mungkin ini terkait data analitik ya. Mungkin kira-kira ada nggak apa yang mungkin yang tools yang paling efektif ya? Mungkin ada yang Power BI, Tableau dan sebagainya ya. Terus bagaimana cara misalnya kita sebagai orang yang awam nih di bidang ini dalam mempelajari data analitik mungkin sebagai pemula nih Mas, ada nggak kiat-kiatnya atau mungkin ada situs-situs yang menarik yang bisa kita buat belajar mandiri gini Mas? Iya, mungkin. Banyak banget. Terima kasih Mas. Oke, thank you Mas Rama buat pertanyaannya. Mungkin tadi saya juga sudah sempat sampaikan banyak sekali gitu ya tools ataupun sumber-sumber untuk belajar gitu. Mungkin kalau ingin mulai bisa gini, kalau data science atau data analis itu kan sebenarnya ada tiga pilar bisa dibilang ya. Jadi sisi statistik atau matematiknya, lalu computer science, lalu bisnis. Jadi nggak apa-apa mungkin kalau bagi Mas Rama ya atau siapapun teman-teman yang mungkin baru bisa mulai dari kekuatan kita gitu, karena mungkin saya jagonya di coding misalnya, jadi yang lainnya mungkin nanti saya perkuat gitu. Tapi kalau ada yang mungkin saya lebih ke bisnisnya ya, business requirements-nya atau apa gitu, ya saya perkuatnya mungkin statistik atau apa. Kalau berbicara tools, dimulai aja dari yang free gitu. Mungkin tadi kalau sebut Power BI, Tableau itu sebenarnya semua berbayar gitu ya, tapi bisa pakai Google Data Studio untuk visualization tools yang open source, sejauh ini masih open source, dan bisa, dan kalau mau coba simply misalnya ya teman-teman bisa ke web COVID Jakarta, lalu itu ada bagian data yang bisa download aja, lalu mulai datanya dari situ, di explore lah gitu, tadi kalau bahasa Mas Sindu gitu ya, di explore, di pakai tools itu, dan biasanya nanti di Google Data Studio itu sendiri bisa ke webnya aja, nanti itu juga banyak gitu, contoh-contoh template misalnya atau dashboard itu bisa menjadi seperti apa aja sih kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, cukup berlimpah menurut saya resource-nya, dan nanti teman-teman juga bisa semakin berkembang. Misalnya kayaknya kalau untuk narik atau load data ke database saya butuh query, maka saya butuh belajar query juga. Nah, seperti itu. Jadi pelan-pelan nanti teman-teman pasti tahu gitu apa aja yang harus dipelajarin, dan nanti sifatnya kan kayak misalnya tadi saya bilang image detection, mungkin nggak semua bisa expert di image detection gitu, nanti bahkan itu bisa jadi ambil master atau PhD sendiri kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa fokus sama teman-teman yang tertarik dulu aja, start dari situ. Kurang lebih itu ya, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Mas Hansen. Iya, jadi kalau sekarang kayaknya banyak banget ya Mas ya situs-situs yang mudah ya kita cari ya, tinggal browsing belajar data science, nanti bakal banyak juga tuh tutorialnya di YouTube gitu. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk belajar ya. Katanya kalau mau belajar ya harus nyemplung ya Mas ya. Harus nyoba-nyoba sendiri ya. Kalau nggak mulai ya nggak bisa-bisa nanti. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaannya, silakan ya. Oke. Nah saya lanjutin nih Mas ya tadi ya. Jadi kalau udah ada data analis, data scientist, kira-kira di masa depan ada lagi nggak ya pencabangan atau lanjutan tuh dari profesi-profesi itu? Kalau dari sudut pandang Mas Hansen. Oke, ya thank you Mas. Ini sebenarnya beberapa udah mulai makin beragam ya sebenarnya Mas ya. Kayak ada ML engineer, bagian mungkin architecture apa gitu. Jadi kayak makin advance, lebih spesifik gitu. Tapi itu tadi mungkin saya sempat singgung juga gitu. Jadi nggak melulu atau bahkan udah diprediksi gitu kayak 5-10 tahun lagi bahkan bisa bisa lebih beragam tentunya gitu ya. Misalnya saya pernah baca juga ada kayak smart home facilitator atau apa, jadi kayak mungkin seluruhnya nanti kita semua sudah terbiasa gitu smart home kayak gitu. Jadi cukup bisa nggak kebayang sih, tapi tetap domain expertise masing-masing orang itu dibutuhkan. Misalnya educator, dokter,
arsitek ya arsitek, tapi semuanya memiliki skill set data science gitu. Jadi menurut saya sama sekali nggak usah khawatir gitu buat teman-teman, baik udah fokus ya bagus ya, tapi mungkin dibutuhkan juga belajar domain expertise-nya gitu Mas. Jadi contoh nih, mungkin saya share dikit juga, saya ngolah data air quality, data lingkungan, data sampah, tapi saya bukan orang yang belajar lingkungan domain knowledge-nya. Saya coba cari course terkait climate change, lalu sempat ikut nanti nih baru mau terpilih gitu di course-nya UN Habitat. Jadi kayak karena saya pengen tahu sebenarnya isu lingkungan ini tuh sebenarnya apa ya kan Mas. Jadi kan itu yang akan memperkuat pengolahan data science teknik skill-nya kita gitu. Dan itu kebalikannya, teman-teman yang mungkin dari domainnya bahkan psikologi, mungkin filsafat jangan-jangan atau sejarah, tapi nanti teman-teman bisa ngolah data terkait domain knowledge teman-teman gitu. Jadi saya rasa semuanya ada ruang yang bisa lebih diimprove gitu Mas. Ya, siap. Berarti semakin terspesialis ya Mas ya. Jadi domain expert ini saya juga rasakan sempat ngolah ya data kesehatan, baca-baca tuh buku kesehatan gitu ya, atau tanya ke teman yang dokter gitu ya. Jadi kita saat ngolah data tuh nggak hanya asal, tapi kita paham datanya mau diapain, habis itu hasilnya pun akan lebih bagus dan insightful gitu. Nah, jadi betul sekali ya Mas. Dan kalau spesialis itu juga ada kayak misalnya apa, computer vision ya. Ini yang kayaknya masih jarang ya Mas ya, computer vision spesialis. Ini demand-nya banyak banget, tapi nggak banyak yang menguasai Mas, karena emang ilmunya susah juga ya. Termasuk tadi yang image detection yang Mas Hansen paparkan ya, yang tadi ada gambar saya tadi jadi apa, parkir liar ya Mas ya. Nah itu saya juga saya juga pernah bikin Mas, tapi saya deteksi nama ikan Mas, ya dimana saya di foto sama teman saya jadinya ikan bluefin tuna ya Mas. Itu salah satu computer vision. Nah jadi ya teman-teman memang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masih pengen saya sampaikan nih ke Mas Hansen ya, tapi sepertinya waktunya sudah cukup, dan moga-moga nih teman-teman di sini bisa dapat insight tambahan ya dari tanya jawab kita gitu ya, dan semoga bermanfaat pastinya. Nah, jadi Mas Hansen, terima kasih ya di sini ya. Jadi dengan ini sudah terjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan semuanya ya, malah kebanyakan dari saya sih tentang data driven business strategy. Tapi saya harap mewakili. Kenapa? Karena di sini juga meskipun saya data analis, banyak juga yang ingin saya tanyakan ya. Jadi kalau boleh saya wrap up Mas ya sedikit ya. Jadi big data ini ya, tadi di awal big data ini merupakan tren nih yang tidak bisa dihindari, yang semakin besar, data semakin bervariasi, kecepatan transmisinya makin kenceng, kualitas reliability-nya makin baik, dan makin bernilai ya, value ya di era industri 4.0 ini ya, atau tadi kita kenal tadi ada 5 V's ya. Nah kemudian dijelaskan juga tadi ya jenis-jenis data ya, structure unstructure ya. Kemudian juga menjelaskan kota pintar yang kemudian menjadi semangat Jakarta ini ya untuk menjadi kota 4.0, di mana dengan penggunaan teknologi-teknologi saat ini seperti cloud computing, big data, IoT, AI, bahkan blockchain ya Mas ya. Jadi nggak cuma kita tahu namanya ini apa namanya Bitcoin ya, tapi blockchain kita gunakan juga ya. Di mana core frameworknya ini adalah bagaimana mewujudkan kota yang inovatif dan bahagia ya, innovative city and happiness, untuk mewujudkan 7 smart city indikator tadi ya, smart, salah satunya smart brand, smart people, dan lain sebagainya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut tadi juga udah dijelaskan sama Mas Hansen ya, peranan dan data dan analytics ya di situ, gimana data scientist dan analis perlu membuat pipeline ya Mas ya, dari awal hingga akhir frameworknya ya, dari mulai data problem understanding, collection, data preprocessing, exploration, analysis, satu modeling ya, kemudian menampilkan hasilnya. Nah terakhir ya di paparan Mas Hansen ini kita lihat tadi Jaki ya Mas ya, ternyata keren itu Mas. Saya belum pernah pakai, nanti saya coba install ya Mas ya. Nah telah menggunakan ada image recognition, sosmed analytic, internet of things dari CCTV ya, smart sistem penerangan jalan umum sepertinya tadi, terus ada digital ecosystem untuk kolaborasi dan mewujudkan data driven culture. Nah saya menambahkan boleh ya Mas ya. Ya, jadi menambahkan ya di Kemenkeu saat ini ya teman Keu sekalian. Jadi ada inisiatif strategis data analytics. Jadi kita punya 26 data analytics yang seperti dikembangkan Mas Hansen ya di Jakarta Smart City ya, yang dikawal oleh Chief Data Management Office CDMO di CTO ya. Pekerjaan saya sekarang seperti Mas Hansen ini. Dan nantinya di Kemenkeu ataupun nanti secara ini ya di Indonesia ya akan ada fungsional data ilmiah atau data science. Ya, jadi itu menarik banget ya, sudah sadar nih pemerintah pentingnya ya.
akan bidang ilmu ini, sehingga teman-teman yang mau belajar ini, nah mungkin aja nanti ada celahnya tuh masuk ke pemerintahan juga sebagai data scientist pemerintah. Ya, selain itu di Kemenkeu juga ada Community of Practice ya, namanya Ministry of Finance Data Analytic Community atau MOFDAC ya. Di situ saya juga pengurus di situ yang membantu akselerasi dan meningkatkan kualitas data analitik di Kemenkeu. Gitu. Nah, jadi terima kasih nih teman-teman sekalian. Ya, temanku sekalian yang sudah antusias tadi ya, kemudian juga sudah ada pertanyaan dijawab dengan baik juga meskipun saya banyak tanya tadi, tapi saya sangat menikmati ini Mas, dan ini ilmunya sangat bermanfaat. Habis itu terima kasih banyak pastinya Mas pada Mas Hansen ya, karena saat ini telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan sudah sharing banyak pengalaman, inspirasi, pengetahuan, insight-nya tadi ya dari Jaki ya pakai computer vision dan lain sebagainya kepada seluruh peserta MOFES sesi ini. Nah, apabila ada tugas atau kesibukan lain, nah silakan Mas Hansen apabila ingin meninggalkan acara ya, mungkin takutnya nanti ada banjir ya Mas ya, segera diberesin tuh Mas. Yes. Oke, jadi semoga sehat selalu Mas Hansen, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti saya main Mas ke sana Mas. Thank you Mas. Oke. Thank you semua. Terima kasih Mas Hansen. Oke, baiklah teman-teman sekalian, terakhir kita akan ada survei ya, survei. Jadi pastinya demi perbaikan penyelenggaraan acara Road to MOFES 2021 selanjutnya, berarti 2022 ya, kami mohon kesediaan teman KEU semua untuk mengisi survei penyelenggaraan acara hari ini melalui tautan bit.ly/survel MOFES 2021 seperti yang tertera di layar ya, langsung aja pakai HP-nya tuh, ceklek gitu ya. Survei ini nanti akan jadi sumber data kami untuk memberikan e-sertifikat ya, karena nanti jadi mohon semuanya ngisi ya, karena nanti dengan ini baru dapat e-sertifikat ya. Pastikan nama, alamat email diisi dengan benar biar nggak nyasar tuh emailnya. Terus reminder ya untuk teman-teman yang ingin join komunitas ya, ada ini ya QR code-nya. Nah, ini dia ya. Jadi sebelum ya menutup acara MOFES Coaching Clinic terakhir ini, saya ingin kembali mengingatkan teman-teman yang belum bergabung ya untuk melakukan pendaftaran komunitas uang kita atau komunitas uang kita atau komunitas. Ya, langsung saja gabung di scan itu atau pencet apa bit.ly/komunitas-kemenkeu ya untuk bergabung menjadi komunitas. Oke, jadi lalu pantengin juga ya dan follow media sosial kami di @kemenkeu.ri ya, jadi di situ dan @mofes-kemenkeu untuk mendapatkan informasi nih yang terkini seputar Kementerian Keuangan dan event MOFES 2021. Ya pastinya agar teman-teman semakin berkembang juga nih skill, network dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini ya ke teman-teman yang lain agar mereka juga ikut nih nanti di MOFES 2021 atau 2022 nantinya ya, dan bergabung bersama komunitas. Nah, akhir kata saya Sindu Wardana, saya izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan ya selama saya memandu jalannya MOFES Coaching Clinic sesi 4 ini. Kalau kelebihan mungkin kelebihan berat badan saya ya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di rangkaian kegiatan MOFES 2021 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.